Hey Hub, Sobat Jokowi Official. Gimana kabar kalian Gus? Saya berharap kalian selalu sehat-sehat dalam keadaan yang sehat secara jasmani dan juga rohani ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jamur pada ikan koi, terutama penyebab ya Gus ya. Jadi penyebab ikan koi terkena jamur, sebelum kita jauh ke sana, jamur itu ada banyak. Yang saya tahu ada jamur insang, ada white spot, lalu ada jamur mulut, itu seperti luka. Ketiga jenis tadi itu cukup membahayakan jika dibiarkan Gus. Jadi tanpa berlama-lama, ada beberapa penyebab, ada beberapa faktor penyebab ikan koi terserang jamur. Jadi yang pertama adalah penyebab ikan koi terserang jamur, yaitu adalah yang pertama kondisi air yang kurang bagus. Saya tekankan lagi, ketika kita merawat ikan koi, pastinya itu yang perlu sangat kita rawat adalah air. Jadi kondisi airnya. Kenapa? Karena ikan koi hidupnya di air, jadi lingkungannya yang paling utama harus kita rawat sebelum kita merawat ikannya, itu ya Gus. Lalu yang kedua adalah dikarenakan pemberian pakan yang berlebih. Contohnya, ketika kolam Gus ini luasnya 2x3, kedalaman 1 meter katakanlah. Terus populasinya itu banyak ikannya, sedikit. Nah, pemberian pakannya terlalu banyak atau over pakan, dimana ikannya yang terlalu sedikit. Katakanlah di situ ada 10 ekor, lalu Gus beri 1 kilogram. Waduh, itu bisa bahaya ya kalau overpopulate. Lalu sekalipun chambernya itu bagus, media filternya bagus, itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk pakan yang terlalu berlebih. Lalu yang ketiga, itu tadi poin yang kedua ya. Poin yang kedua, jangan terlalu over pakan. Lalu yang ketiga ialah cuaca ekstrim. Jadi ketika musim berdidik ya Gus, terutama waktu pergantian musim ya, dari kemarau ke musim penghujan, jadi gitu. Jadi biasanya kita menyebut itu berdidik. Nah, lalu apa penyebabnya kenapa bisa terserang jamur? Dikarenakan zat asam pada air itu sendiri itu naik Gus. Ketika zat asam naik, bakteri cepat berkembang. Jadi ada 3 poin itu tadi penyebabnya, dan solusinya nih pasti yang ditunggu-tunggu ya kan. Dari ketiga poin tadi, solusinya itu bisa kita simpulkan dari jamur ikan koi kita. Jadi yang pertama, kalau ikan kita kena white spot, jamur white spot ya, jadi ada bercak-bercak putih gitu, itu ikan kita angkat dari kolam yang kena. Lalu yang masih ikannya masih fit, masih nggak terkena jamur, kalau bisa diangkat semua ya diangkat semua, tapi disendirikan tempatnya. Jadi yang terserang jamur nih udah kena white spot, itu kita karantina di akuarium yang paling bagus. Lalu kita kasih heater dengan kondisi air yang steril. Lalu penambahan obatnya apa Mas? Biasanya saya menggunakan garam ikan. Jadi untuk white spot seperti itu. White spot ini cukup agak sedikit mudah ya penanganan. Waduh, ada suara kambing nih Gus. Lalu yang kedua, apa tadi yang kedua? Jadi white spot yang pertama, yang kedua jamur insang. Nah, jamur insang ini jamur yang cukup membahayakan Gus, dan
cukup sulit. Kenapa dibilang membahayakan? Karena cukup sulit pengobatannya. Untuk saat ini tingkat keberhasilan yang saya alami ketika ikan saya terserang jamur insang itu tingkat kesembuhannya mungkin 30 sampai dengan 40%, Gus. Saya juga merasa kesulitan dikarenakan apa? Jamur insang ini menyerang di insang ikan koi. Jadi bakterinya, virusnya itu menyerang ikan koi, insangnya. Jadi ketika insang itu terserang, insangnya sudah tidak berfungsi untuk penyerapan oksigen dan untuk penyaringan kotoran yang lewat dari mulut masuk ke bodi ikan itu tadi. Biasanya pengobatannya saya menggunakan obat yang namanya skin flash itu biasanya, tapi itu terlalu keras, Bos. Dan saya coba, misal ikan saya kena 10 ekor gitu, yang sembuh mungkin 1-2. Saya tidak tahu kenapa, memang sulit, tapi kalau diusahakan ya insya Allah lah saya pakai itu skin flash. Yang itu yang paling obat yang paling terakhir udah. Biasanya sama, saya kasih ke akuarium, saya heater, lalu saya kasih garam ikan. Tapi itu cukup sulit. Mungkin nanti kita akan bedah itu tentang jamur insang ya. Lalu jamur bintik putih. Jamur bintik putih ini hampir kayak white spot. Tapi ini sebabnya bisa sampai luka, guys. Pertamanya itu bintik-bintik putih. Ini hampir Aeromonas, bisa disebut Aeromonas. Ya, saya lupa. Aeromonas itu kalau nyerang pertamanya itu bintik-bintik putih. Kalau white spot itu karena lendirnya itu kayak beku gitu ya. Tapi kalau bintik-bintik putih itu seperti jamur nempel gitu. Nah, ketika dibiarkan terlalu lama itu bakterinya nyerang seperti makan, dia hidupnya di tubuh ikan koi khususnya. Dia seperti menyerang makan nutrisi yang ada di bodi ikan koi, di sisi, di kepala. Itu sangat bahaya dan itu bisa menimbulkan luka. Ketika udah luka itu sangat sulit sembuh, Gus. Sulit sembuh. Tapi kalau masih bintik-bintik putih, segera ikannya diangkat, lalu dikasih seperti sebelum-sebelumnya, penyakit white spot dan juga jamur insang dikasih ke akuarium, taruh ke akuarium, dikasih garam ikan dan juga heater. Itu berapa lama, misal Gus tanya seperti itu, sampai pada kondisi ikan koi yang sudah fit. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf, Gus, kalau penjelasan kali ini saya mungkin kurang jelas. Bisa ditanyakan karena kondisi saya juga lagi kurang fit sebenarnya. Mohon maaf ya. Tapi saya usahakan untuk tetap bikin konten tentang edukasi ikan koi. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan mungkin kalau suka dengan video ini jangan lupa di like dan share juga, agar mungkin saudara atau teman kerabat yang ingin tahu tentang bagaimana cara mengobati ikan koi terserang jamur dan juga penyebabnya apa, biar mereka paham. Dan yang paling penting, dukung terus Joe Koi Official di video-video yang akan datang. Terima kasih. Salam pencinta ikan koi Indonesia. Bye.